Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian kabar baik semua ya teman-teman, dan sehat semua, dan tentunya tepat ya, tetap teman-teman ya. Saya doakan yang terbaik buat kalian semua, umur panjang, pintu rezeki kalian dibuka selebar-lebarnya, dan cita-cita kalian bisa terwujudkan di tahun ini. Amin. Dan tentunya tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat secara kasat mata atau secara terawang ya, terawang menerawang nih. Oke. Untuk keadaan market cap secara overallnya masih di area 1 triliun 40 billion, dan untuk Bitcoin dominance masih terlalu tinggi teman-teman, berada di area 49,1%-an ya. Jadi kalau kita lihat bersama ya, sebenarnya untuk Bitcoin sendiri sudah mulai ada sedikit diberi napas lah ya, dari level 24 dia naik sampai 26 ribuan ya teman-teman ya. Ini udah dikasih napas juga, dan altcoin juga udah dikasih napas sedikit-sedikit untuk mengembalikan harga, meskipun pengembalian harga belum terlalu maksimal. Tapi di tengah kondisi yang sudah mulai diberi napas kayak gini teman-teman ya, harapan dari saya teman-teman tetap waspada dan hati-hati. Jadi di sini ada bad news teman-teman ya. Ini yang mungkin akan kena dampaknya ketika terjadi eksekusi, XRP akan terkena imbasnya juga teman-teman ya, dan beberapa aset lainnya juga akan terkena imbasnya. Nah, jadi untuk XRP sendiri dia berada di area 31 teman-teman, untuk market capnya lonjakannya ya, lonjakan persentasinya 0,31%, volume turun. Nah, langsung saja kita bahas teman-teman, karena ini perlu kita antisipasi dan hati-hati loh. Nah, jadi di sini teman-teman ya, 54 juta dalam XRP, Bitcoin, Ethereum dicuri dari Coinex dalam peretasan terbaru. Oke, ini semuanya nanti teman-teman ya, ini nilainya ya, nilainya itu ada sekitar 54 juta dolar ya. Ini dalam bentuk koin XRP, Bitcoin, Ethereum ya, yang dicuri dari Coinex. Oke, Coinex jadi baru saja mengalami peretasan ya. Semoga saja Coinex tidak mengajukan kebangkrutan ya. Semoga saja teman-teman ya. Jadi yang ini perlu kita antisipasi teman-teman. Kenapa? Karena ini nanti akan berimbas ke altcoin juga tentunya, bukan hanya ketiga aset ini. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, platform kalau mengalami kebangkrutan ya otomatis ini akan berdampak buruk terhadap market juga. Walaupun Coinex di sini sudah mengonfirmasi ya teman-teman, semua dana pelanggan tetap aman ya, intinya dia baru kena retas ya. Dia baru kena retas, dan dia mengonfirmasi dari akun Twitter resminya atau akun X resminya teman-teman, bahwasanya dana pelanggan aman. Ya semoga saja benar seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, Coinex menangguhkan transaksi setelah menghadapi pelanggaran keamanan yang menyebabkan hilangnya aset kripto seperti XRP, Ethereum, dan Bitcoin hingga 54 juta dolar. Nah, pertukaran kripto Coinex telah menjadi korban insiden peretasan yang menyebabkan hilangnya aset senilai lebih dari 54 juta. Nah, meskipun konfirmasi resmi mengenai pelanggan ini masih tertunda, sumber menunjukkan bahwa aset dari dompet Ethereum, Tron, dan Polygon mungkin telah disusupi. Nah, komentar kripto CoinWoo menyoroti perkembangan di X, sebelumnya Twitter. Wu meminta perhatian terhadap kemungkinan kerentanan di dompet panas Coinex. Dia mencatat hilang aset, khususnya Ethereum, Tron, dan Polygon, yang menyatakan bahwa kerugian gabungan mencapai 27,8 juta US dollar. Nah, laporan menunjukkan bahwa platform merespon dengan cepat dengan merelokasi aset yang terkena dampak ke alamat dompet dingin yang baru. Intinya seperti itu, menyelamatkan sisanya lah ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kayaknya ini belum dijual, ke market teman-teman ya, baru di otak-atik lah, baru dipindah-pindah agar nggak kedetek gitu loh ya. Kemungkinan besar ini nanti kalau sampai terjual teman-teman ya, kalau sampai terjual ya otomatis XRP pasti akan kena imbasnya ya. XRP terus Bitcoin. Nah, ini yang sangat penting, Bitcoin kalau kena imbas dia flu aja, hasing gitu aja teman-teman ya. Altcoin ikut ya, flu-nya parah kayak flu burung nanti altcoin ketika Bitcoin ini kena flu ya. Flu biasa. Kalau untuk Bitcoin flu biasa, kalau untuk altcoin flu burung ya, atau corona nanti ya, lama gitu teman-teman melernya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita dan bahan pembelajaran kita juga teman-teman ya. Jadi gini,
Saya kan beberapa kali sempat bilang terhadap teman-teman ya, mau kita nyimpen di exchange, mau exchange itu besar, mau exchange itu bagus dan sebagainya gitu teman-teman. Kalau dana dinginnya yang diretas, ya kerentanan adalah seperti ini, pasti akan menangguhkan penarikan, pasti akan menangguhkan sebagainya. Ya banyak lah ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada plus minus. Nah sebenarnya kita nyimpen di DEX, kita nyimpen di exchange maupun exchange besar maupun pertukaran tingkat satu dan sebagainya, nggak ada 100% jaminan keamanan teman-teman ya, nggak ada ya. Mungkin exchange untuk meyakinkan penggunanya dengan cara apa, mengeluarkan BOR-nya, ini loh dana cadangan yang ada di platform saya untuk token ini loh dana cadangan di platform saya ada sekian, ini loh dana cadangan di pertukaran saya ada sekian gitu ya. Untuk apa, membuat usernya tenang. Nah kalau nggak ada retas, nggak ada hacker, itu kita tenang nyimpen di exchange teman-teman. Tapi musuh kita adalah seperti ini ya, peretasan, scammer. Nah ini yang kita takutkan. Jadi kita nyimpan di DEX pun bisa kena, nyimpan di exchange ya rawannya seperti ini ya. Karena di exchange teman-teman ya ibarat kata kita menitipkan dana kita di bank gitu ya. Kita gambarkan di dunia nyata bank. Ketika atau koperasi lah ya, kita menitipkan di koperasi gitu teman-teman. Ketika koperasi tersebut bangkrut, apa yang bisa kita lakukan? Mau nuntut, mau ini susah bro ya, seperti itu. Nah tapi kalau kita menyimpan di DEX teman-teman, sama aja ya, kita salah klik, salah klik link ya, tiba-tiba ada token baru di wallet kita ya kan, tiba-tiba ada token baru di dompet kita swipe hilang, ternyata dusting ya. Plus minusnya seperti itu teman-teman ya. Nah walaupun kita mau nyimpen di cloud wallet, mau nyimpen di ledger, semuanya tetap ada ya, ada plus minusnya. Oke. Jadi menurut saya pribadi gini teman-teman, ketika kalian memang seneng gitu nyimpen di exchange ya, saran saya nih ya untuk menghindari kejadian yang seperti ini adalah dengan cara menyebarkan di beberapa pertukaran ya. Tentunya kita harus melihat dari likuiditas terhadap exchange tersebut besar apa kecil ya, BOR-nya bagaimana, kinerjanya seperti apa ya, kita ambillah top 10-nya teman-teman ya, seperti itu. Kita sebar di situ ya, entah kita naruh di Binance sekian persen ya, kalau di exchange lokal kan ada Indodax, ada Toko Kripto, ada Pintu, dan masih ada beberapa pertukaran lainnya. Kalau saya pribadi menggunakan Bitems ya, saya menggunakan itu, saya menggunakan Toko Kripto juga teman-teman, dan saya menggunakan Indodax. Ketik yang paling banyak ya, yang paling banyak itu ada di Toko Kripto sama Indodax kalau di exchange lokal. Kalau di Bitem ya sedang coba-coba teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Bitem juga mantap, bagus ya, dengan withdrawnya biaya murah juga teman-teman, cuma 2.500 per withdrawnya ya. Jadi kita pinter-pinter lah dalam mengelola aset teman kali ini ya. Intinya di tahun 2023 ini memang drama kripto banyak sekali ya, keruntuhan pertukaran juga banyak ya, yang diawali dengan keruntuhan Luna Classic, lantas diikutin oleh FTX ya kan, terus diikuti oleh Bigbox dulu atau apa ya, exchange pertukaran Bigbox kayaknya juga mengalami keruntuhan juga. Terus kali ini Hotbit ya yang memakan banyak korban juga. Terus kali ini Coinex, sebenarnya masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi kita perlu antisipasi dan waspada. Intinya buat teman-teman para pemain kripto tetap waspada dan hati-hati ya. Bukan hanya untuk ARMY XRP, Bitcoin ya, intinya semua ARMY tetap harus waspada dan hati-hati ya. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.